Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Setinggi apapun jabatan Anda di luar sana, Anda tetap murid di depan guru Anda. Podcast kembali hadir. Saat ini kita bersama dengan motivator hebat ya. Alumni SMK, kemudian pemuda yang keren, motivator juga. Aduh, semua prestasinya banyak banget. Jadi saya nggak bisa menyampaikan satu persatu. Nanti kita kulik-kulik dari beliau secara langsung. Oke, Ciralu, open your mind. Oke, kita kenalan dulu sama apa ini ya, narasumber atau pemateri atau Narahubung saja. narahubung berarti halo, selamat pagi. Ya. Oke, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih banyak. Saya Zainul Arifin, ya biasa disebut Mas Cio ya. Mas Cio, bukan Ciu gitu ya? Bukan, itu kan nyanyian nanti. Mas atau Mas Cio manggilnya. Saya alumni SMK 1 Lumajang, dekat lagi tahun 2007 ya, 2007, dan sekarang masih menjadi alumni, dan saya tidak ingin menjadi siswa lagi gitu ya. Jadi tetap alumni, saya tinggal di Lumajang dan aktivitas juga di Lumajang seperti itu. Boleh tanya nggak sih? Boleh. Mas Cio ya. Mas Cio ini kalau lihat namanya itu Cio, bisa jadi itu karena Mas Cio ini mendirikan apa ini komunitas komunitas musik itu ya? Iya, sebenarnya komunitas kami itu tidak hanya bergerak di musik. Ada yang pemberdayaan masyarakat, ada yang pelestarian, ada yang kajian. Maksudnya itu ya kita mengumpulkan teman pemuda. Pada intinya adalah CIO itu ya kita dirikan untuk kebersamaan. Makanya manggilnya itu ada yang Maza. Maza itu singkatannya dari Zainul itu sebenarnya. Maza dari Zainul. Kalau Cio itu kan dari kata, karena ada komunitas itu ya, akhirnya komunitas. Lebih enaknya Mas Cio. Iya, Mas Cio gitu. Nah, sebagai alumni SMK, ya ini saya masuknya ke SMK aja ya. Sebagai alumni SMK, ketika menjadi alumni, bangga nggak sih Mas Cio ini jadi ini loh, aku alumni SMK, begitu tidak? Jadi sebenarnya gini, bahwa orang berkehidupan itu harus, katanya manusia itu kan bahwa kita itu tidak boleh menjadi sukses saja, tapi harus bermanfaat kan gitu ya. Jadi kebanggaan itu akan muncul serasa kita itu saling bersinergi. Jadi itu yang menjadi bangga bagi semua orang. Saya rasa semua alumni lah. Semua alumni akan bangga pada alma maternya, karena di alma mater dia tidak hanya menyisakan kenangan, tapi dia juga menyisakan kemenangan. Iya betul. Keren. Ini makanya rahasia sukses itu tadi ya. Salah satunya adalah kita harus bisa bersinergi, karena kita tidak memungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, Mas Cio ini kan dulu pemuda sekarang ya. Masih kalau pemuda. Iya, sekarang masih pemuda. Iya. Kalau maksudnya dulu ketika jadi siswa itu kan dulu berprestasi ya. Kalau boleh tahu prestasi apa saja sih yang pernah diraih ketika di SMK? Di SMK ya? Iya. Saya agak lupa ya. Ketua OSIS kan gitu? Oh, nggak pernah saya. Saya pernah jadi wakil ketua OSIS. Iya, wakil ketua OSIS. Pernah jadi ketua koperasi sekolah perintis ya, 2 tahun. Terus setelah itu pernah jadi ketua remus. Ketua remus, wow. Terkait dengan prestasi itu, diantaranya dulu pernah menang lomba koperasi sekolah tingkat Jawa Timur ya, zaman gubernurnya Pak Imam Utomo kalau nggak salah. Itu pernah. Terus pernah menang lomba karawitan ini bareng operatornya podcast ini ya. Dulu pelatih ya beliau ya. Beliau siswa sama saya ya. Siswa. Iya, sekarang mah hanya siswa itu. Berikutnya pernah menang lomba SMK ini, saya waktu itu lomba ini debat cerdas cermat koperasi juara 1. Waktu itu ada insiden saya kecelakaan menggunakan motornya Bukanti itu. Motor masih baru itu, saya masih ingat. Bukanti kayaknya masih juga ingat itu. Beberapa prestasi lain pramuka kita pernah, terus di OSIS juga kita pernah seperti itu.
Keren sekali ya. Makanya kalau tadi motonya jangan, bukan motonya sih, tadi memberikan ke siswa bahwa jangan membiasakan menjadi siswa, jangan menjadi siswa yang biasa. Itu tadi ya. Jadi kita harus mengukir prestasi mulai dari sekarang. Jadi kita tidak boleh status siswa ini dihilangkan, bahwa kita ini harus tetap jadi siswa. Jadi biasakan jadi siswa yang selalu belajar pada guru, tidak meninggalkan guru, tidak lupa pada guru. Tapi ketika kita sudah tidak bisa atau jadi siswa yang biasa, ya kita harus tidak boleh kita jadi siswa yang biasa saja. Siswa yang biasa itu bukan berarti santai-santai, bukan loh Mbak. Jadi siswa biasa itu pokoknya jadi siswa tidak patuh kepada guru, Belajar, berangkat sekolah gitu aja. kelihatannya belajar tapi ya sebenarnya di sana itu ngelambiar gitu. Misalnya ketika di SMK, saya nih ya contohnya, misalnya, saya hanya menjadi siswa yang biasa. Tapi ketika suatu saat, ketika sudah mau lulus ya, ketika saya mengejar ketertinggalan itu, dalam artian kemudian ada seorang yang memberikan motivasi seperti ini tadi kan kelas 12 ya. Oh, aku harus berubah, harus seperti Mas Cio misalnya. Nah, ini saya melakukan satu perubahan. Apakah itu bisa menjadi menyusul ketertinggalan itu? Sangat bisa. Bisa ya, Jangankan masih bisa. sangat bisa. Bahwa gini, tujuan hidup kita itu harus kita geser. Banyak orang yang berdoa, ya Allah berikan saya kesuksesan. Saya sudah rubah itu sudah beberapa tahun yang lalu. Hampir saya tidak berdoa, tidak minta sukses, tapi saya minta manfaat. Karena sudah jelas ya, kita umat Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan manusia yang sukses, tapi manusia yang memberikan manfaat. Kalau kesuksesan itu tidak ada takaran. Tidak ada takaran, dia mau punya harta besar, perusahaan besar, itu sukses. Tapi manfaatnya di mana? Tapi ketika dia menjadi orang yang bermanfaat, hadir di tingkat RT pun memberi manfaat, di tingkat RW pun. Jadi itu harus dirubah. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ke anak-anak tadi, bahwa mereka harus bisa menjadi manfaat di tengah masyarakat. Bukan hanya sukses. Kalau hanya sukses nanti jangan-jangan dia membanggakan kesuksesannya di hadapan orang lain seperti itu. Jadi kesuksesan untuk dirinya sendiri. Kesuksesan untuk membanggakan dirinya sendiri. Nah, ini rahasia nih. Satu lagi rahasia, sudah dua ya. Jadi kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Sepandai-pandainya kita ya. Ketika tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, sama saja kepandaian kita akan sia-sia, begitu. Iya, jadi gini. Saya kebetulan kan juga hari ini aktivitasnya juga ngajar di Institut Agama Islam Syarifuddin. Wow, keren, seorang dosen juga. Dosen belajar Mbak. Belajar dosen. Sering saya sampaikan ke teman-teman, tolong kalau Anda jadi orang tua, itu ke anak-anak Anda itu mulai berpikir bahwa hanya doa itu karena doa orang tua kan makbulan ya. Jadi makbul. Upayakan mendoakan sebagai anak yang manfaat. Jadi ya, jadi kalau kita ngomong sukses itu takarannya tidak ada, tapi ketika berbicara manfaat itu sudah jelas bahwa di mana kita berada, di situ kita akan bersama-sama seperti itu. Iya, berarti kesuksesan itu relatif ya, tergantung pribadi masing-masing. Ketika saya menjadi guru yang begini-begini aja, saya udah sukses gitu. Tapi beda lagi ketika saya belum bisa menjadi wakil rakyat gitu misalnya. Saya belum bisa menjadi wakil rakyat yang punya 5 mobil atau bagaimana. Itu tingkat kesuksesan relatif. Sebentar, ya. Sebenarnya kita sudah diingatkan oleh peristiwa hidup bahwa orang yang hidup pasti mati. Pasti, saya katakan, bukan akan, pasti mati. Ya, kalau akan itu kan mau gitu ya. Tapi orang hidup pasti mati ya. Maka ketika kita ngomong orang hidup pasti mati, harusnya berpikir bahwa kesuksesan itu tidak bisa diukur dari harta. Tidak bisa diukur dari jabatan, tidak bisa diukur dari bagaimana dia berpengaruh, berkuasa. Tapi orang hidup itu bisa memberi manfaat, hadir untuk manfaat, dan juga saling bersinergi untuk manfaat. Di situ sudah jelas sebenarnya bahwa orang hidup itu manfaat, bukan sukses gitu. Kalau seandainya semua pemuda berpikiran seperti itu, mungkin Indonesia ini akan 10 langkah lebih maju kan gitu. Kalau semuanya ini ya berpikir seperti itu. Nah, iya. Jadi sebenarnya Bung Karno itu sudah jelas menyatakan, beri aku 10 pemuda akan kukunjang dunia ya. Kalau diberikan 1000 orang tua akan cabut. Seperti saya ini ya, hanya mencabut Semeru kan gitu. Sebenarnya gini, pemuda yang diharapkan adalah pemuda yang manfaat.
Jadi pemuda yang dimana dia kehadirannya itu ada untuk orang tua, ada untuk anak-anak muda, untuk anak-anak, semuanya hadir gitu. Pemuda yang tidak berpikir dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami dari kata-kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda. Jadi ketika ngomong pemuda itu mereka hadir untuk semuanya, kan seperti itu. Itu tadi kan kalau ada motonya Bung Karno ya, bahwa pemuda, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, menurut Mas Cio, apa sih pemuda itu? Ya, pemuda itu kalau dari usia Undang-Undang Kepemudaan sudah jelas ya. Mereka yang berusia 16 sampai 30. Berarti nggak termasuk nih. Saya juga nggak termasuk. Tapi secara etimologi bahwa pemuda itu adalah mereka yang hadir untuk bangsanya, berbuat untuk bangsanya, dan berkelanjutan dalam melaksanakan legasinya. Itu pemuda dari makna yang kita harapkan. Maka apakah kita termasuk pemuda? Jangan-jangan kita hanya sebagai usia muda. Beda ya. Hanya mengaku. Iya. Jadi pemuda dan usia muda itu kalau dalam kacamata saya itu beda jauh. Usia muda itu adalah mereka yang berusia muda, tapi pemuda mereka yang hadir untuk bangsa, beraktivitas untuk bangsa, dan juga siap untuk bangsanya. Itulah pemuda. Bermanfaat untuk bangsa. Ya, itu pemuda menurut Mas Cio. Nah, kalau sekarang ini kan ada pemuda vapes. Dari itu sebenarnya sekarang dari kata vibration ya, sebenarnya goncangan, frekuensi atau apa. Nah sekarang dijadikan vape namanya. Menurut Mas Cio, apa sih pemuda vapes itu? Kan sekarang zamannya milenial, zamannya generasi Z itu. Jadi kalau saya gini, tidak peduli Anda hadir di zaman apa itu ya, mau zaman batu, mau zaman ini, yang terpenting pemuda itu tidak lupa itu satu, di mana dia lahir, di mana dia akan dikubur, itu saja. Jadi ketika dia lupa di mana dia lahir, maka itu bukan pemuda bagi saya. Seandainya semua pemuda punya pemikiran yang sama seperti Mas Cio, bahwa kita harus mengangkat tanah kelahiran kita dulu, ya sebelum kita membesarkan negara lain atau bukan tanah kelahiran kita gitu ya. Jadi sebenarnya boleh membanggakan negara lain, asal saya katakan boleh, siapapun boleh membanggakan karena itu sikap rasa kita kagum kan gitu ya, kagum pada daerah. Tapi diingat bahwa negara lain tidak bisa kita tempati dan tidak bisa kita mencari rezeki di sana. Lalu apa yang kita banggakan? Di sini kita hadir, di sini kita datang, di sini kita dilahirkan, di sini kita bercengkrama, bahkan di sini kita mencari rezeki. Kita hanya dengar dari cerita. Makanya orang kalau sudah dengar dari cerita katanya, maka dia tidak akan menemukan sebuah urgensi keaslian. Mohon maaf, di sana itu loh luar biasa. Itu kan katanya. Katanya belum melihat sendiri, belum menyaksikan. Sama dengan kita melihat gunung. Itu kalau dari kejauhan akan indah. Indah, bagus, indah, mulus tapi gitu begitu ya. kita sampai di sana itu adalah batu. Tidak ada kolam renang. Tidak ada payung-payung gitu. Maka indah saat dipandang, tapi beda saat benar-benar kita jalani ya. Nah, ini generasi Vips itu kan sekarang lagi hitsnya TikTok, kemudian Instagram. Kalau Facebook sekarang udah nggak laku. Facebook itu kalangan emak-emak sekarang ya. Kemudian ada Twitter, ada lagi snack video, ada lagi reel sekarang ya, dan lain-lain. Ini menurut Mas Cio gimana pengaruhnya terhadap mereka itu? Jadi sebenarnya memang perubahan itu mutlak terjadi ya. Perubahan mutlak terjadi seiring dengan berjalannya canggihnya teknologi. Ada TikTok dan sebagainya. Itu adalah sarana sebenarnya. Sarana untuk kita belajar memahami diri kita. Sebenarnya diri kita ini cocok nggak sih dengan hal seperti itu? Itu aja diukur, itu aja. Tapi saya melihat banyak di TikTok ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Di Facebook ada yang baik, ada yang juga yang tidak baik. Sebenarnya itu adalah karakter kearifan yang harus dibangun dari diri kita. Kita tidak boleh anti kemapanan, tapi kita juga tidak boleh membanggakan kemapanan. Karena kebanggaan dan anti itu sebenarnya lahir dari egoisme kita, gitu loh. Egoisme kita. Kita anti TikTok juga tidak boleh. Kita senang banget ke TikTok juga jangan gitu ya. Maksud saya adalah jadikan TikTok sebagai sarana mengenali diri kita. Itu saja. Maka ketika konten-konten yang dibangun di TikTok itu adalah konten-konten yang kurang baik ya,
ya ya itu. Atau kalau memang pingin terlibat, ya buat konten baik. Nah itu kan, jadi kalau kita tidak bisa menjadi orang baik, maka kita bisa mendoakan dia menjadi baik. Kalau kita punya harta, lakukan menjadi bagian dari yang terbaik itu. Jadi ketika kita diam, melihat sesuatu perkembangan diam, nah itulah yang dianggap bahwa hidup enggan, mati ikut juga, bukan tak mau ya. Ikut. Mati enggan, hidup enggan, mati tak mau gitu. Ini Kalau ikut juga. Ini ikut juga. Hidup enggan, mati ikut juga. mati ikut juga. Iya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. kayak kerbau yang dicolok hidungnya gitu ya. Jadi itulah lahirnya jamaah-jamaah ghibah di beberapa tingkatan, mulai tingkat RT sampai nasional ya. Itu lahirnya itu dari mereka tidak memahami diri sendiri gitu ya. Itu jadi mereka bangga terhadap sesuatu, tidak bisa ikut di dalamnya, apresiasinya kurang, dia lebih banyak menghujat. Itu yang menurut saya bahwa Indonesia ini sebenarnya tidak kurang orang kreatif, tapi sedikit orang inovatif. Tapi kalau konten-konten di TikTok itu ya seperti ada seleb TikTok itu yang dia akhirnya populer karena hujatannya. Karena mungkin sekarang di Indonesia itu lebih ini hujatan ya, lebih hujatan itu semakin kayak sesuatu yang keren gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya itu kita minimalisir ya. Itu gimana cara kita menghindari konten-konten yang pengen viral. Kayak gitu. Ya, jadi gini, kan kita tahu kualitas orang itu ditentukan dari tindak tanduk dan aktivitas. Jadi kalau kita ingin menjadi generasi yang tiru-tiru, saya ngomong aja tiru-tiru, nggak usah website aja ya. Iya. Generasi yang tiru-tiru, ya sudah tiru-tiru aja gitu. Kalau generasi yang inovatif kreatif, dia akan berpikir, ini manfaat nggak? Ini berkelangsungan nggak? Ini berkelanjutan mencari nggak? sesuatu yang berbeda ya. Itu. Orang bebas melakukan apapun kok. Negara ini adalah negara yang melindungi hak asasi manusia. Tapi ingat, di atas hak asasi manusia masih ada yang namanya nurani. Itu yang harus kita bangun gitu ya. Jadi nurani ini yang harus dibangun oleh setiap manusia, yang tidak boleh dilupakan bahwa dia adalah orang yang berketuhanan. Itu saja. Iya, nurani itu hati yang paling tulus itu ya. Beda dengan sanubari tadi ya. Kalau sanubari masih ada egois, masih ada emosi itu tadi ya. Jadi kita harus menggunakan nurani kita ya. Oke. Kemudian mungkin Mas Cio itu ada tips dan trik ya menjadi pemuda yang produktif. Jadi pemuda yang produktif itu yang pertama kenali daerah. Kenali daerahmu. Orang tidak akan melakukan apapun kalau dia tidak mengenali di mana dia tinggal, di mana dia bersikap, di mana dia hadir. Yang kedua, hadirkan solusi. Jadi kalau sudah kenal, jangan diam. Ayo bareng-bareng. Kalau kita tidak bisa mencangkul, kita bisa nyiapkan cangkulnya. Kalau kita tidak bisa menyiapkan cangkulnya, kita bisa menunjukkan di mana tempat cangkul itu berada. Kalau kita masih tidak bisa, kita bisa mengajak orang lain untuk mencangkul bersama-sama. Jadi hadir di situ, berikan solusi. Dimanapun berada, itu adalah pemuda yang produktif. Keren. Itu. Dan tidak semua orang itu bisa menemukan solusi, ya kan? Maksudnya begini, ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kita pastinya, ini saya saja sudah biasanya pancen, misalnya kesandung misalnya, pancen nggak delok, nah seperti itu. Memang punya mata nggak dipakai untuk melihat. Pasti kita ini dulu bukan memberi solusi, tapi kita lebih ke mengolok-olok atau hujatan. Jadi gini, pemuda itu harus punya dua prinsip ya. Saya enggak tahu, ini pribadi saya. Yang pertama, jangan takut dinilai. Yang kedua, jangan takut dibicarakan. Jangan takut dinilai. Bodoh amat sama orang lain gitu ya. Udah, Gusti Allah cuma ngutus ati tarokib kok untuk menilai, tidak dinilai orang lain kan gitu ya. Jadi kalau itu sudah menjadi prinsip kita bahwa kita hidup itu adalah bagaimana berkarya gitu ya, maka itu selesai. Jangan takut dinilai. Mohon maaf kalau kita mau ngomong misalkan sarana musik gitu ya, yang ditabu misalkan kalau musik drum aja dek 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 misalnya, itu cukup karya gitu ya. Mau baik, mau jelek, mau enak, mau enggak, itu adalah melakukan gitu. Yang kedua, jangan takut dibicarakan. Orang lain mau ngomong apapun tentang kita, itu hak mereka, tapi kita punya hak
untuk juga tetap mempertahankan apa yang dilakukan. Selama ini tidak melanggar norma dan undang-undang serta agama, ya saya sampaikan. Selagi itu melakukan, banyak orang berpikir itu gini, mohon maaf ya Mbak. Pada saat kami menggagas Dalan Tegalan di Pasinan itu banyak kegiatan apa tidak ada hubungannya dengan agama. Langsung saya sampaikan bahwa beragama itu harus berhubungan, tidak ada yang tidak berhubungan gitu ya. Orang beragama itu harus mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi orang kalau melihat dodolan, maaf ya, dodolan panganan itu kan kegiatan duniawi, untuk mencari duniawi. Nah pertanyaan saya kembalikan, jual barang halal itu yang merintahkan Gusti Allah apa setan? Tuhan apa setan? Itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari jualan menyekolahkan. Nabi Muhammad saja juga berdagang. Nah, yang kedua, hasil jualan itu untuk siapa? Untuk anak. Pertama, jualan itu, eksistensi barang halal itu siapa yang merintahkan? Yang kedua, dari bekerja. Bekerja itu hukumnya apa bagi seorang laki-laki misalkan, atau keluarga. Nah, yang ketiga, hasilnya untuk menyekolahkan anak, untuk memondokkan anak dan istri itu ibadah. Nah, itu apa yang tidak ada hubungannya dengan agama di dunia ini? Ada semuanya. Maka hanya kita bagaimana memahami agama itu, apakah agama itu dipahami secara baik atau setengah-setengah kan seperti itu. Jadi bukan berarti seperti Mas Cio tadi bahwa kita tidak memperdulikan apa kata orang lain, tapi bukan berarti kita hidup sendiri. Maksudnya hidup sendiri dalam artian nggak ngurus, tidak seperti itu kan? Bagaimana? Jadi gini, Mbak. Masa bodoh maksudnya dalam artian dia udah saya begini tapi tidak memikirkan yang lain. Apa begitu? Jadi gini, yang tadi itu saya sampaikan, manfaat itu kan, manfaat dan manfaati. Bagaimana kehadiran kita tidak merugikan orang lain. Jangan sampai kita, jangan takut dinilai, jangan takut dibicarakan, kita bodoh amat, tidak. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kan nggak manfaat bagi orang lain. Nah, kita harus menganut prinsip itu. Nah, makanya manusia, pemuda, kenapa sih kita harus jadi pemuda? Ingat ingat bahwa nanti orang dibangkitkan lagi di dalam surga itu dalam usia pemuda, bukan usia orang tua, ya enggak? Jadi kita nanti sama semuanya. Nah itu harus diingat. Kenapa semangat pemuda harus semangat yang menggelora, semangat ketuhanan yang harus kita bangun. Ya, jadi tetap ya, selain menjadi pemuda yang kreatif, kita tetap juga menanamkan bahwa kita mempunyai Tuhan ya. Itu jangan sampai nanti jadi pemuda yang sombong, Mbak. Apa yang kita lakukan adalah keberhasilan. Oh ini loh gue gitu kan. Sekarang ada kan kayak gitu, banyak sekali ya gitu. Ini loh dari jerih payah gue kan gitu. Padahal banyak orang-orang di sekitarnya yang memang ikut membantu kesuksesan itu, tapi banyak sekali juga lupa kemudian. Makanya saya senang menjadi orang Indonesia. Saya senang sekali karena pembukaan undang-undang dasar kita itu sudah diawali dari manusia yang beragama atas berkat rahmat Allah. Diingat-ingat bahwa itu adalah kata-kata kunci dari kemerdekaan kita, seperti itu. Begitu juga dengan bunyi Sumpah Pemuda ya, bahwa kita satu. Bermacam-macam, beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, satu bahasa kan gitu. Nah, ini tidak memungkiri bahwa satu ini ya, yang terakhir nih ya. Iya, terakhir ini kayaknya. Mas Cio ini kan sudah banyak karyanya ya. Bukan banyak, masih berjalan berkarya gitu ya. Pasti merendah terus. Loh, maksudnya kalau banyak nanti saya takutnya ini terakhir. Jadi masih berjalan belajar berkarya. Iya, ini maksudnya sering proses berkaryanya ini kan rajin, kemudian produktif ya. Gimana sih caranya biar kita bisa konsisten menjadi pemuda yang produktif, terus berkarya, tidak mudah menyerah dan tidak mudah sudahlah sampai di sini, tidak seperti itu. Yaitu tadi, yang pertama, belajar beragama itu adalah belajar mengenali diri kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Malu rasanya kalau kita hidup itu hanya untuk diri kita. Malu. Siapa yang mencontohkan itu, pertanyaan saya? Bagi yang agama Islam sudah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad, hidupnya adalah untuk umat. Hidupnya untuk umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk hidupnya untuk diri sendiri. Terlebih Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu begitu beliau akan wafat ya,
tidak satu doa yang disampaikan, tapi hanya ummati, ummati, ummati. Maka dari situ kita bisa belajar mau jadi apa. Iya, mau jadi apa kita hidup. Kalau hanya kita hidup hanya untuk makan dan tidur, hidup hanya untuk tidur lagi di kuburan, tanpa bersosialisasi, berinteraksi dengan orang. Aduh, saya suka tidur. Nah, enggak masalah, karena tidur itu kan rahmat juga ya. Karena orang enggak tidur pasti ke rumah sakit nanti, hati-hati. Nah, maksud saya seperti ini. Siapa yang kita contoh? Mengenal Tuhan dengan baik, mengenal agama dengan baik, mengenal dunia dengan baik, ya kita akan produktif terus. Seorang wali-wali misalkan sudah meninggal, kuburannya masih ramai, masih bermanfaat. Iya, sekarang kita tinggal. Iya, masih banyak yang berkunjung Iya, ya. sekarang kita lihat saja nanti kuburan kita apakah dikunjungi orang. Nanti maksud saya kita ngomong lah ya, ngomong kemanfaatan. Sampai bahwa orang belajar itu minal mahdi lalah, dibawa dari lahir sampai wafat kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kata-kata belajar ini hanya ada di sekolah. Itu yang saya tidak sepakat. Saya sering menggambarkan kenapa ruang kelas dengan halaman sekolah lebih besar halaman sekolahnya. Kok tidak ruangannya dibangun sebesar halaman, halamannya dibangun sebesar ruang kelas? Karena disitulah filosofinya bahwa orang setelah dari dalam harus keluar dengan selebar itu. Iya, harus bisa mengeksplor dirinya lebih luas lagi, lebih banyak lagi ya. Mungkin gini, saya pesan untuk teman-teman SMK ini khususnya. Seluruh siswa SMK, baik se-Indonesia lah, saya anggap khususnya SMK 1. Hari ini Anda berada dan belajar di lingkungan yang tepat, di mana Anda mengenal bagaimana menjadi siswa yang baik, bagaimana menjadi siswa yang baik. Yang terpenting, setinggi apapun jabatan Anda di luar sana, Anda tetap murid di depan guru Anda masing-masing. Tetap Itu saja. tawaduk terhadap Iya, guru itu. ya, itu tadi. Itu rahasia juga itu. Kenapa beliaunya bisa seperti ini ya? Selalu tawaduk dan menghormati bapak ibu guru, termasuk orang tua. Jangan lupa ya, nanti disuruh hormat bapak ibu gurunya saja nanti. Yeah. Oke sobat podcast, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jirolu, open your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.